Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu penilai yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya M. Hengki Tandayu, mahasiswa program pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2025 dalam Lembaga Pendidikan LPTK Universitas Wahid Hasyim Semarang. Saya merupakan guru pendidikan agama Islam pada jenjang SD. Video ini merupakan video praktik pembelajaran kinerja dalam rangka penilaian pedagogik dan profesional. Adapun materi yang akan saya sampaikan berjudul Idul Adha yang disusun berdasarkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP atau modul ajar. Melalui video ini diharapkan bisa menunjukkan rencana pembelajaran yang aktif dan berpusat pada peserta didik. Atas perhatiannya, Bapak atau Ibu penilai, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelas 5 ya. Kelas 5 ini ada yang berangkat, ada yang nggak berangkat nggak? Berangkat semua ya. Alhamdulillah, diberikan kesehatan semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, Pak Egi nanti akan menyampaikan materi ya. Tapi sebelum kita masuk ke materi, kita baiknya seperti biasa, kalau kita mau memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya. Segera berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa disampaikan Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Tadi sudah berdoa, semoga nanti lancar semua ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita materi tentang pelajaran agama, kita untuk penyemangat kalian mulai dari tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, tepuk tangan untuk kalian. Tepuk 1 jari, tepuk 2 jari, tepuk 3 jari, tepuk 4 jari, tepuk 5 jari. Oke, tepuk tangan. Ya, sudah siap belajar materi? Oke, di sini Pak Egi akan membawakan materi tentang Idul Adha. Siapa di sini yang pernah berkurban? Ada yang sudah pernah berkurban? Oke. Kalau melihat hewan yang dikurbankan di masjid atau di musola, siapa yang pernah lihat? Banyak ya. Oke, biasanya apa saja sih hewan yang dikurbankan? Domba, kambing, unta. Unta di Indonesia ada atau tidak? Banyak di sana ya. Di Arab Saudi, di Timur Tengah sana. Baik, di sini akan menerangkan tentang Idul Adha. Apa itu Idul Adha? Berasal dari kata kurban.
Kurban berasal dari kata qoroba yang berarti mendekatkan diri kepada siapa? Kepada Allah. Dalam konteks Idul Kurban ini, Idul Adha ini, kurban adalah ibadah menyembelih ternak sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah. Ini ada sejarahnya enggak kira-kira? Ada sejarahnya enggak? Ada. Pengen lihat sejarahnya seperti apa? Baik, Pak Edi akan memutarkan video animasi tentang sejarah Idul Adha. Oke, bentar ya. Assalamualaikum. Cerita kali ini adalah salah satu kisah dari Nabi Ibrahim, yaitu tentang Hari Raya Kurban atau Hari Raya Idul Adha. Alkisah bahwa Nabi Ibrahim mempunyai seorang istri yang bernama Siti Hajar. Mereka sudah lama tidak dikaruniai seorang anak yang sangat mereka dambakan. Hingga suatu hari Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. lalu Allah pun menjawab doa dari Nabi Ibrahim. Siti Hajar pun akhirnya melahirkan seorang anak lelaki yang diberi nama Ismail. Pada saat Ismail tumbuh besar, pada suatu malam, di saat Nabi Ibrahim tertidur, dia bermimpi. Allah memerintahkannya untuk menyembelih anaknya Ismail sebagai bukti ketaatannya kepada Allah. Keesokan harinya, Nabi Ibrahim menemui anaknya. Lalu, dengan berat hati, Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya Ismail, Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Lalu Nabi Ismail pun menjawab, Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Kemudian Nabi Ibrahim pun membawa Ismail ke atas bukit dan membaringkannya, lalu bersiap untuk melakukan penyembelihan. Pada saat Nabi Ibrahim mengayunkan pedangnya untuk menyembelih Ismail, keajaiban pun terjadi. Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba jantan dari surga. Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kamu memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Ya. Baik, dari video tadi kalian sudah melihat ya. Pertanyaannya nih untuk kalian, siapa nabi yang disembelih pada saat itu? Nabi Ismail. Nabi Ismail itu lahir dari seorang nabi juga. Namanya siapa? Nabi Ibrahim. Berarti kisah Idul Adha ini berawal dari kisahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ceritanya mau disembelih, tapi Allah ganti dengan apa? Domba jantan.
dari video ini, Nabi Ismail itu diuji oleh Allah, agar iman tidak dia teguh enggak dia itu imannya, ya. Pada saat perintah Allah dilakukan, perintah Allah dilaksanakan, ternyata Nabi Ismail digantikan dengan domba. Baik, masuk lagi ke materi. Latar belakangnya, ya. Dari latar belakang Idul Adha ini, pertama, Nabi Ibrahim bermimpi diperintahkan oleh Allah menyembelih putranya. Siapa? Ismail. Apa jawaban Ismail? Ismail patuh dan Ismail pun ikhlas menerima perintah Allah. Lalu Allah mengganti Ismail dengan seekor domba sebagai bentuk kasih sayang dan pujian yang telah dilakukan. Selanjutnya, perintah berkurban dalam Al-Quran turun langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad, yang juga menjadi dasar hukum pelaksanaan ibadah kurban bagi umat Islam. Perintah langsung ini untuk menyembelih hewan kurban sebagai bentuk ketaatan dan pendekatan diri kepada Allah. Lalu kurban bukan hanya ritual penyembelihan saja, tetapi perwujudan mengorbankan ego, mengorbankan harta dan keinginan duniawi, ya. Kalau kalian mampu, kalian diwajibkan untuk berkurban. Mampu gak kalian nanti kira-kira? Mampu, insya Allah. Selanjutnya, tujuan dan nilai berkurban. Yang pertama, menguji keikhlasan dan keimanan. Kenapa Pak diuji Pak keikhlasan dan keimanan? Ya, yang kalian keluarkan adalah harta dan keimanan kalian. Imanmu diuji, hartamu diuji, keluar tidak ya? Untuk berkurban. Yang selanjutnya, mengajarkan pengorbanan dan kasih sayang. Pengorbanan dan kasih sayang itu setelah hewan dikurban, kalian berikan kepada orang fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan, semua dapat semua, ya. Orang kaya, orang miskin dapat semua. Dan yang nomor 3, mempererat solidaritas antar umat. Kenapa antar umat? Ya, umat Islam punya hajat Idul Adha, potong sapi, yang merasakan semua. Ya, enaknya jadi umat Islam itu seperti ini. Ya. Paham? Oke. Setelah tadi kita menjelaskan pengertian perintah jenis hewan sekarang. Jenis hewan kurban. Yang pertama ada, yang kedua ada sapi, ada domba, ada kerbau, ada unta. Pak, saya nggak punya uang Pak, tapi saya mau latihan pakai ayam, boleh tidak Pak? Boleh tidak? Boleh. Yang namanya latihan pakai ayam, pakai pitik, pakai banyak, pakai entok, boleh semua ya, karena kita masih latihan. Pak, ada pertanyaan seperti ini. Pak, di dalam satu wilayah itu kok orangnya miskin semua, mau berkurban sapi nggak punya uang, mau berkurban kambing tidak punya uang, tetapi kalau ayam itu banyak Pak. Gimana, boleh tidak? Boleh atau tidak kira-kira? Boleh atau tidak? Boleh, selama hewan itu halal dan sepakat untuk disembelih. Tidak hanya ini, ayam pun boleh.
Ya. Selanjutnya yaitu waktu dan tata cara pelaksanaannya. Oke, dilaksanakan setelah sholat Idul Adha hingga 13 Dzulhijjah. Disembelih dengan membaca basmalah dan takbir. Biasanya takbir Allahu Akbar. Lalu bagaimana dengan dagingnya? Dagingnya dibagi 1/3 untuk keluarga yang berkurban, 1/3 untuk kerabatnya, 1/3 untuk fakir miskin. Ya, ingat ini waktu dan tata cara pelaksanaannya. Dilanjut. Makna dan filosofinya. Maknanya apa dari Idul Kurban ini? Selanjutnya yaitu tentang makna dan filosofinya. Yang pertama, ada mengingatkan kita bahwa segala sesuatu milik Allah. Harta kita, hewan ternak kita, bahkan badan kita, semuanya milik Allah. Siapa yang Allah hidupkan akan dimatikan, akan kembali kepada, termasuk harta kita. Tentang tema ini juga, hewan-hewan kita beli lalu kita sembelih untuk dibagikan kepada orang yang lain. Selanjutnya, melatih kerelaan berkorban demi kebaikan. Ya, kebaikan apa dari Idul Adha ini? Ya, membagi-bagikan daging, membagi-bagikan makanan, itu termasuk dalam kebaikan, kerelaan dalam berkurban. Dan yang terakhir ada menanamkan nilai keikhlasan. Ya, kalau orang sudah berkurban pasti sudah pasti ikhlas, sudah pasti rela. Oke, ingat-ingat ya. Dan tanggung jawab serta empati. Empati itu ya dari hati ingin memberi. Ya, namanya empati. Selanjutnya, lalu bagaimana tentang perkembangan kurbannya? Ada dua, sistem tradisional dan sistem teknologi. Pak, sistem tradisional seperti apa? Dilakukan secara langsung oleh umat dengan penyembelihan mandiri dan juga alat-alat tradisional. Ya, pakai kapak, pakai pisau. Itu biasanya kalau di desa-desa ya itu ada penjagalnya gitu. Itu masih tradisi. Bagaimana yang teknologi? Menggunakan metode modern seperti sistem voucher kurban atau platform online untuk menyalurkan daging. Berarti ini juga boleh. Tahu maksudnya enggak? Menggunakan metode modern seperti sistem voucher kurban. Kalian dapat voucher, lalu ngambil di masjid A, kalian ke sana ambil daging kurbannya. Pernah gitu tahu lihat? Nah, pernah lihat ya? Mungkin enggak kalian, orang tua kalian, ya. Terus platform online. Di online itu ada iklan. Silakan berkurban lewat ini, bayar rekening ini. Nah, kalian menyalurkan, itu namanya melalui platform online. Dagingnya terus kemana? Ya, diberikan kepada fakir miskin, orang-orang lain, tapi yang jauh di sana karena sistemnya pakai online. Ada yang kurang jelas? Ada yang kurang paham? Acungkan tangan yang kurang jelas. Ada enggak? Oke, lanjut ya. Maknanya, makna sosial dan spiritualnya. Makna sosial kurban membantu meringankan beban fakir miskin dan meningkatkan solidaritas sosial. Paham ya yang ini ya? Bisa dijelaskan ya. Lalu makna spiritualitasnya
mendorong pengorbanan diri, memiliki sifat keserakahan, serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Ya, itu dari makna spiritualnya. Terus bagaimana tentang implementasi kurban di berbagai negara, tidak hanya di Indonesia saja. Ya, prakteknya di dunia Islam, di Timur Tengah sana ada Arab, ada Qatar, ada Irak, ada Iran, terus ada Palestina. Itu adalah tradisi kurban yang dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat luas, sama seperti Indonesia. Ya, semuanya turun tangan, hampir turun tangan untuk berkurban dengan penekanan pada distribusi yang adil. Distribusi apa? Pembagian. Ya. Si A dapat 20, si B harus 20. Adil. Paham ya? Selanjutnya selesai. Oke. Ada yang ditanyakan tentang materi Idul Kurban ini? Tidak. Oke. Kalau sudah tidak ada, benar ini enggak ada. Dapat hadiah 1 juta, 2 juta, terlalu banyak. Ada pertanyaan tidak, Nana? Ada. Oh iya, siapa namanya? Zulfan. Ayo, Zulfan, apa pertanyaan Zulfan? Bagaimana hukum memberi kulit kurban kepada panitia kurban dan menjual kulit kurban? Oh ya, bagaimana hukumnya menjual apa tadi, kulit kurban atau menjualnya ya? Hukumnya tidak boleh. Kalau dalam Islam itu tidak boleh. Kalau itu dimasukkan ke dalam upah, tidak boleh. Ya, upahnya menyembelih itu untuk panitia kulit tidak boleh, kecuali kita menyediakan dana sendiri untuk si panitia ini untuk dibelikan kulit atau yang lainnya, itu boleh. Tetapi kalau kulit ini, kulit kambing atau kulit sapi ini diberikan kepada panitia, tidak boleh, harus dibagikan kepada masyarakat. Terus yang selanjutnya tadi apa, Zulfan? Bagaimana untuk menjualnya ya? Bagaimana Pak kalau dijual? Sama, tidak boleh, karena menjual itu bukan haknya si panitia dan juga ada larangannya. Ada pertanyaan yang lain? Tidak ada. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Pak Igi sekarang akan memberi tugas kepada kalian. Tapi Pak Igi minta tolong untuk buatkan 5 kelompok. 5 kelompok ya. Silakan diatur mejanya. 5 kelompok bebas. Oke, silakan. Baik, untuk nanti kalian Pak Igi kasih tugas untuk menjawab di lembar jawabannya. Jawabannya tinggal kalian soal ini tinggal kalian jawab aja. Oke. Nanti berkelompok semuanya ikut mikir ya. Ya. Oke. Silakan, ada yang menulisnya. Silakan dijawab sebisa kalian dan sebisa mungkin jawabannya betul. Baik, untuk tadi yang saya bagikan LKPD-nya, ada yang mau maju? Ada. Oke, dari kelompok mana ini? Oke, silakan maju ke depan semua. Baik, baca dulu soalnya lalu kalian jawab. Oke.
dikumpulkan kembali LKPD-nya ke sini. Cukup satu orang saja. Bisa menyimpulkan bahwa kalian hampir keseluruhannya sudah menguasai materi tentang Idul Adha ya. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita pulang, Pak Egi minta kalian untuk berkemas-kemas terlebih dahulu. Ayo berkemas-kemas. Berdoa bersama dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.